Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu diberi kesehatan dan juga semangat belajar yang tinggi serta sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Ya, hari ini pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, sinus dan tangen. Sebelumnya kita telah mempelajari rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Nah, ini ya kompetensi dasar yang akan kalian tempuh atau yang harus kalian kuasai ya, yaitu menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut, serta menyelesaikan nilai-nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah ya, untuk yang pertama yang akan kita pelajari, kita akan menentukan rumus jumlah dan selisih dua sudut untuk sinus ya. Nah, ini dari rumus kosinus jumlah dan selisih sudut sebelumnya yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ini dapat diturunkan rumus sinus jumlah dan selisih sudut. Nah, rumusnya seperti apa? Itu sebagai berikut. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kosinus ya, di sininya nih kosinus. Kalau sekarang kita mempelajari yang sinus atau sin. Yang pertama ini sinus dari sudut alfa yang ditambahkan dengan sudut beta. Nah, ini rumusnya adalah sinus alfa dikalikan kosinus beta. Nah, ini tambah ya. Tambah, jadi sama seperti yang di ininya. Ini kan rumus jumlah, maka sininya juga jumlah. Berbeda dengan yang pertemuan sebelumnya. Untuk kosinus yang tambah di sininya kurang ya. Nah, untuk yang sinus tambah, di sininya juga tambah. Jadi sinus alfa dikalikan cos beta ditambahkan kosinus alfa dikalikan sin beta. Nah, untuk yang pengurangannya atau selisihnya ini sinus atau sin sudut alfa dikurang dengan sudut beta. Ini sama dengan sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Ya, ini ya dua buah rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih sinus atau sin ya. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama ya. Nah, di sini diketahui sin A. Nah, jadi di sini sudutnya dilambangkan dengan A ya. Sin A itu besarnya 4/5 dan sin B itu besarnya 8/17. Nah, ada syaratnya nih. Dengan A sudut pada kuadran 1. Nah, ya. Jadi A ini dia berada di kuadran pertama atau kuadran 1 dan B dia berada di kuadran kedua. Hitunglah yang A sin A ditambah beta. Bukan beta ya, A ditambah B. Jadi di sini sudutnya bukan alfa beta tapi melainkan huruf A dan B. Sedangkan yang B sin A dikurangi B. Gimana caranya? Ya, karena di sini nilai sin A-nya itu berupa pecahan ya. Jadi 4/5. Nah, ya. 4/5 berarti dia ini nanti akan membentuk sebuah segitiga siku ya. Ya, ini membentuk sebuah segitiga siku-siku.
kita akan menggunakan rumus perbandingan trigonometri ya, yang di awal pertemuan semester 2 kita pelajari ya. Nah, ini 4/5 sin. Sin itu kan rumus perbandingannya adalah apa? Demi ya, depan miring. Nah, sama seperti yang pembahasan contoh di pertemuan sebelumnya ya. Semoga kalian masih ingat. Langsung saja ya kita selesaikan ya. Gimana caranya tadi? Nah, di sini kan diketahui sin A itu 4/5 dan sin B 8/17 ya, dengan A itu sudut yang ada di kuadran pertama dan B sudut yang ada di kuadran kedua. Nah, ini ya, untuk yang pertama sin A dulu ya, sudut A dulu nih, atau sin A, sinus A, yaitu dia nilainya kan 4/5. Nah, 4/5 ini kita beri nama, misalkan yang 4 ini yaitu sisi depan dan yang 5 ini sisi miring ya. Ini penamaan ini kita pakai dari rumus perbandingan trigonometri. Ingat ya, sinus itu demi, kosinus sami, tangen desa. Oke ya. Nah, ini langkahnya kita buat segitiga siku ya. Sudutnya bebas, mau taruh di sini boleh, di sini juga boleh ya. Nah, kalau misalkan taruh di sini berarti sisi depannya itu angka 4 ini kita letakkan di, ini kan sudut A nya nih, berarti sisi depan yang ada di sudut A yang mana? Nah, yang ini nih, ini depannya nih ya, berarti di sini 4. Sedangkan sisi miring ya, garis yang miringnya sudah jelas ya, yaitu yang 5. Nah, sisi yang lainnya ini kita sebut sisi samping, maksudnya sisi samping yang berada di sebelah sudut A ini ya. Nah, bagaimana caranya kita mencari sisi samping ini? Kita gunakan rumus dalil Pitagoras. Oke, masih ingat ya? Ya, di pertemuan sebelumnya sudah dijelasin ya. Jadi ini kita langsung saja kita cari, yaitu sisi samping sama dengan akar dari sisi miring kuadrat, nah dikuadratkan ya, dikurangi sisi depan kuadrat. Sisi miring itu berapa nilainya? Yaitu 5. Berarti di sini sisi miringnya 5 kuadrat dikurangi sisi depannya 4 kuadrat. 5 kuadrat itu adalah 25 ya, dikurangi 4 kuadrat adalah 16. Jadi di sini sama dengan akar 25 dikurangi 16. Jadi didapatkan sama dengan akar 9. Nah, akar 9 itu adalah nilainya 3. Maka sisi samping ini nilainya 3 ya. Sisi depan 4, sisi miring 5 untuk sudut A-nya ya. Nilai dari sudut A nih ya. Maka diperoleh cos A. Nah, tadi cos itu, kosinus itu, dia rumus perbandingan trigonometrinya adalah sami, yaitu sisi samping per sisi miring ya, sami, samping per miring. Sampingnya tadi berapa? Yaitu 3, miringnya 5, jadi cos A 3/5. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai sin A dan cos A. Nah, sekarang kita beralih ke sudut yang B ini atau sin B ya. Kita cari juga nilai dari cos B-nya. Oke. Nah, sin B itu nilainya 8/17. Sisi depannya itu 8 dan sisi miringnya adalah 17. Ini tidak ada kaitannya dengan yang ini ya, karena ini berbeda sudutnya nih. Yang satu sudut A, yang sekarang sudut B. Nah, ini kita buat ulang segitiganya ya. Nah, bentuk segitiganya terserah mau seperti apa, yang penting dia siku-siku, dan untuk penempatan sudutnya juga terserah mau ditaruh di mana, yang penting jangan di siku-sikunya ya, karena ini sudutnya 90 besarnya, jadi bukan di sini, antara di sini atau di sini, antara di sini atau di sini ya. Nah, jika di sini sudut B-nya terletak di sebelah sini, maka sisi depannya itu adalah yang ini. Nah, maka dia nilainya 8, sedangkan sisi miringnya yang ini ya,
yaitu 17. Sisi sampingnya mana? Nah, sebelah sini. Oke. Ya. Sekarang kita cari juga sisi nilai dari sisi sampingnya ya. Sama rumusnya seperti ini, yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi depan kuadrat. Maka didapatkan akar 17 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Itu sama dengan akar 289 dikurangi 64. Sama dengan akar 225. Ya, akar dari 225 itu adalah 15. Maka nilai dari sisi samping ini 15. Jadi diperoleh nilai dari cos B-nya. Tapi lihat, perhatikan ya. Di sini cos B ini berada di sudut atau di kuadran 2 ya. Nah, ingat, sebelum kita cari nilai dari cos B, ya, saya ingin review ulang ya, mengingat kembali. Nah, kuadran 1 itu adanya di sebelah sini ya. Nah, ini kuadran 1, ini X ya, ini X, ini Y. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, ingat, di kuadran 1 semua nilai dari trigonometri itu bernilai positif, yaitu sinusnya positif, kosinus positif, tangen juga positif. Nah, di kuadran 2 yang bernilai positif itu adalah apa? Sinus ya. Ya. Di kuadran 3 yang bernilai positif itu adalah tangen. Sedangkan di kuadran 4 yang bernilai positif adalah kosinus. Nah, karena di sini lihat, sudut B ini berada di kuadran 2, maka untuk mencari nilai dari kosinus, dia harus bernilai negatif. Sudah pasti bernilai negatif ya, walaupun di sininya tidak negatif nih. Ini sisi sampingnya tidak negatif 15 ya. Sebenarnya ini nilai dari akar itu bisa ini kan akar dari 225 itu sebenarnya nilainya plus min. Nah, jadi bisa nilainya plus 15, bisa juga nilainya min 15. Karena ini pertanyaan untuk mencari besar dari sisi samping. Gitu ya. Jadi di sini kita ambil yang bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena sudut B ini terletak di kuadran 2 dan kosinus itu nilainya negatif jika ada di kuadran 2. Maka besar nilai dari cos B itu adalah negatif 15/17. Seperti itu ya. Paham? Oke, mantap. Paham ya? Nah, kenapa yang di sini positif? Karena dia ada di kuadran 1. Kuadran 1 semuanya ini positif. Ya. Ini semua. Ini all itu semua positif. Yang ini hanya sin. Ingat ya, ingat lagi, sin yang positif. Yang ini tan. Tan yang positif. Kalau yang terakhir cos. Ya, semoga kalian ingat kembali materi yang sudah dipelajari. Oke, lanjut. Nah,
Dari uraian di atas tadi diperoleh nilai dari sin A itu tadi 4/5 dari soalnya. Nah, yang cos A ini yang sudah kita cari yaitu 3/5. Sin B 8/17 dari soal. Dan cos B yang tadi kita cari nilainya adalah negatif 15/17. Maka kita bisa menentukan nilai dari sin A plus B ya. Itu rumusnya sin A dikalikan cos B ditambah cos A dikalikan sin B. Jadi sama dengan ini sin A nya 4/5 dikalikan cos B nya negatif 15/17 ditambah cos A nya 3/5 dikalikan sin B nya 8/17. Maka didapatkan hasilnya min 60/85, yaitu perkalian dari 4 kali 15 yaitu 60, 5 kali 17 85. Ini minnya dari sini ya. Ditambah 24/85. 3 kali 8 24, 5 kali 17 85. Maka didapat nilainya negatif 36/85. Dari mana 36? Ya, ini pengurangan nih. Walaupun ini ditambah, karena nilai 60/85 nya ini bernilai negatif, maka utangnya ini lebih besar daripada yang harus dibayarkan ya. Ini utangnya nih, ini ya yang mau dibayar cuma 24, berarti sisa utangnya 36/85. Oke, paham ya? Nah, yang B nya sin A dikurangi B, yaitu rumusnya sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Maka sama dengan 4/5 dikali negatif 15/17 dikurang 3/5 dikali 8/17. Maka dapatkan hasilnya negatif 60/85 dikurangi 24/85. Ya. Karena ini sama-sama negatif nih, ini negatif ya. Ya, ini pengurangan nih. Ngutang nih, ini ngutang lagi nih. Ya, maka hasilnya ngutangnya lebih gede, yaitu negatif 84/85. Nah, itulah hasil dari pengerjaan di contoh soal pertama. Paham ya? Oke, lanjut ya. Contoh yang kedua, ya, itu tanpa tabel dan kalkulator. Tanpa menggunakan tabel trigonometri maksudnya ya. Hitunglah sinus dari 105 derajat. Ya. Nah, ini cara penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, sudut 105 derajat itu bisa kita nyatakan menjadi jumlah dua sudut istimewa, yaitu angka berapa saja. Ya, itu angka 105 derajat itu sama dengan 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, coba 60 tambah 45 berapa? 105. Jadi kita ubah bentuknya 105 derajat menjadi 60 derajat ditambah 45 derajat. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menggunakan rumus jumlah dua sudut dari sinus. Oke. Nah, maka sin 105 derajat sama dengan sin dan kurung 60 derajat ditambah 45 derajat. Jadi di sini bukan lagi dalam bentuk simbol ya, tapi udah dalam bentuk derajat. Nilai dalam bentuk derajat ya. Nah, maka di sini jadi didapatkan sin 60 sesuai dengan rumus ya, rumus yang dari jumlah sin, jumlah dua sudut sin ya untuk sin 60 derajat dikalikan cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikalikan sin 45 derajat. Kalau di rumusnya ini diganti dengan simbol alfa atau huruf A, ini beta atau huruf B. Kalau di sini udah digantikan oleh angka ya, dalam bentuk derajat nih dari sini. Nah, setelah ini gimana? Nah, kita kan sudah
pernah menghafal. Semoga masih ingat ya kalian. Nah, kalian sudah disuruh menghafal nilai dari sudut-sudut istimewa minimal, yaitu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini sin 60 derajat itu sudah ada nilainya ya di sudut istimewa, dan cos 45 derajat juga sudah ada. Cos 60 derajat juga sudah ada, sin 45 juga sudah ada ya. Semoga kalian masih ingat. Nah, maka didapatkan nilai dari sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, ini dikalikan nilai dari kosinus 45 derajat adalah setengah akar 2. Ditambah kosinus 60 derajat adalah setengah. Dikalikan sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, ingat untuk pecahan boleh langsung dikalikan ya. Langsung aja dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Maka didapatkan, nah ini kan 1 kali 1 nih, yaitu 1 tetap 2 kali 2, 4. Akar 6 didapat dari akar 3 dikalikan akar 2. Jadi 3 kali 2, yaitu akar 6. Ditambah, sama seperti ini ya. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Jadi seperempat. Ya. Setengah kali setengah itu seperempat. Nah, ini akar 2. Akar 2-nya dari mana? Tetap ditulis langsung ya. Karena dia tidak memiliki yang ini nih, akar, jadi langsung saja ditulis akar 2. Maka didapatkan seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Bisakah kita kerjakan lagi ini? Bagaimana? Bisa atau enggak? Tidak ya. Kenapa tidak bisa dikerjakan? Ya, karena nilai dari akarnya ini berbeda. Ya enggak? Ya, jadi tidak bisa dijumlahkan, hanya bisa kita modifikasi jawabannya saja. Seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi ini kita modifikasi. Nah, di sini kan seperempat sama seperempat. Nah, ini bisa kita keluarkan ya. Jadi bisa ditulis satu kali saja, ini seperempat. Nah, ini akar 2 dari mana? Nah, akar 2 ini sini kan ada akar 6 dan sini ada akar 2. Ya. Nah, karena kalau tadi ini akar 6 diperoleh dari hasil perkalian akar 3 dengan akar 2, nah, berarti di sini ada akar 2 nih. Ini bisa kita keluarkan akar 2-nya yang sama ya. Nah, jadi sini akar 2 kita keluarkan. Maka sisa pengeluaran dari akar 2 ini dari akar 6 yaitu adalah akar 3, bukan akar 4 ya. Jadi dikeluarkan dalam akar ini, dia dibagi ya. Maka 6 dibagi 2 itu 3. Di sini sisanya. Sedangkan akar 2 karena sudah dikeluarkan, sisa 1. Akar 2 dibagi akar 2 ya 1. Jadi boleh kalian menulis bentuknya seperti ini. Seperempat akar 2 dalam kurung akar 3 ditambah 1. Sama saja, oke? Oke. Nah, masih ada contoh lagi yang ketiga ya. Nah, ini. Tunjukkan bahwa sin pi per 4 dikalikan cos pi per 12 dikurangi cos pi per 4 dikalikan sin pi per 12. Yaitu nilainya setengah. Nah, berarti ini kita bukan menentukan nilai dari soal ini ya, tapi disuruh membuktikan. Oke? Bahwa hasil dari ini semua adalah setengah. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini sin pi per 4 kali cos pi per 12 min cos pi per 4 kali sin pi per 12. Ini kan sama saja dari rumus apa? Rumus selisih dua sudut ya untuk sin. Ya, ingat lagi nih. Ya, coba langsung aja ya ke penyelesaian. Ingat lagi rumus-rumusnya ya, jangan sampai lupa. Nah, ini. Jadi ini semua merupakan rumus dari selisih rumus trigonometri selisih dua sudut sinus ya. Yang ini rumusnya kan? Iya, ini cuma dibalik posisinya, yang tadi harusnya di sebelah kiri, ini sebelah kanan. Nah, sekarang ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan.
Nah, oleh karena itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan yang ini. Ya. Bagaimana caranya? Nah, yang di dalam kurung inilah yang kita selesaikannya. Jadi, sama dengan sin 3 dikurang 1 per 12 dikalikan V. Nah, ini dapatnya dari mana? 3 dikurang 1. Ya, pasti kalian bertanya-tanya kan? Nah, ini jadi misal gini. Ini kan tadinya pi per 4. Pi per 4 itu bisa kita tulis menjadi ini sin 1 per 4 pi. Nah, ini ya. Boleh ya, kita ubah menjadi gini. Begitu juga dengan 12 per pi bisa ditulis menjadi 1 per 12. Satunya dari mana? Nah, tar dulu, selesaikan dulu ini. Nah, satunya ini merupakan dari yang ada di sini nih, koefisien dari pi sini. Di sini kan ada angka 1 sebenarnya di depan pi ini, tapi tidak perlu ditulis ya. Jadi bisa ditulis 1 per 4 pi. Ini kan sama aja kalau dikalikan 1 kali pi ya pi jadinya. Gitu ya. Kalau di depannya ada 2 berarti 2. Misal 2 pi per 12 berarti di sini 2, oke? Nah, jadi 1 per 4 pi dikurangi 1 per 12 pi. Nah, bagaimana caranya bisa menjadi 3 per 1? Lihat. Yang tadinya di sini penyebutnya berbeda, 12 dengan 4. Nah, di sini hanya satu penyebut saja, yaitu angka 12. Berarti yang mana yang diubah, yaitu yang 4. Nah, yang 4 ini kita ubah menjadi penyebutnya 12 agar sama. Ya. Seperti itu. Jadi langkah pertama ini kan tidak bisa dikurangi nih. Kenapa tidak bisa dikurangi? Karena penyebutnya berbeda. Oleh karena itu kita samakan dulu penyebutnya. Ya. Jadi kita lihat bagaimana cara menyamakannya. Ternyata dari 4 dan 12 ini bisa salah satu angka jika dikalikan angka tertentu hasilnya sama, yaitu yang mana? Angka 4. Nah, angka 4 ini jika dikalikan dengan angka 3 hasilnya 12. Ya kan? Nah, maka penyebutnya semuanya ini kita ubah menjadi bentuk angka 12. Nah, jadi yang ini 1 per 12 pi, karena penyebutnya sudah 12, ya udah tulis lagi aja nih 1 per 12. Ini kan pengurangan, jadi min 1 per 12 pi. Sedangkan 4 ini kita ubah menjadi angka 12 dengan cara mengalihkan dengan angka 3. Jadi 4 kali 3 itu 12. Jadi satu saja tulis di sini ya. Nah, jika penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. Jadi 1 dikalikan 3 yaitu 3. Begitu ya. Paham ya? Oke. Jadi di sini didapatkan sin 3 dikurang 1 per 12 pi. Maka hasilnya adalah sin 2 per 12 pi. 2-nya dari 3 dikurangi 1. Oke. Nah, maka bisa ditulis ini kan bisa disederhanakan ya. Nah, ini jadi angka 1, ini jadi angka 6. Ya, jadi dibagi 2. Kalau tadi di sini atas pembilang dan penyebut dikalikan 3, yang ini dibagi 2 ya, pembilang dan penyebutnya. 2 bagi 2 1, 12 dibagi 2 6. Maka didapatkan sin pi per 6. Ya, karena ini 1 kali pi ya pi. Nah, ini sin pi per 6 itu bisa ditulis menjadi sin 30 derajat. Dari mana? Ingat, nilai pi dalam trigonometri bukan 22 per 7, bukan ya. Tapi di sini ini merupakan besar dari setengah putaran, yaitu 180 derajat. Maka di sini 180 derajat dibagi 6 yaitu 30 derajat. Oke, paham ya? Nah, jadi besar dari sin 30 derajat itu nilainya adalah setengah. Terbukti ya. Jadi ini terbukti. Oke. Nah,
Mantap ya. Oke. Nah, berarti itu udah nih. Ya, untuk penjelasan atau contoh soal rumus trigonometri jumlah dan selisih sinus sudah ya. Sekarang kita mempelajari materi selanjutnya nih. Nah, ini tadi pada pertemuan sebelumnya di minggu lalu kita sudah mempelajari rumus kosinus dan barusan kita mempelajari rumus sinus dari jumlah dan selisih dua sudut. Nah, dengan membandingkan rumus sinus dan kosinus jumlah dan selisih dua sudut tersebut, nah bisa kita turunkan menjadi rumus tangen dari jumlah dan selisih dua sudut. Nah, berarti yaitu rumusnya tangen alfa plus beta sama dengan, nah, yang pertama nih ya, tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa dikalikan tangen beta. Wah, ini agak rumit ya, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk yang selisihnya tangen alfa dikurangi beta sama dengan tangen alfa dikurangi tangen beta per 1 ditambah tangen alfa dikalikan tangen beta ya. Ya, jadi kalian biar ingat terus, sebaiknya kalian gunakan rumus-rumus ini ya, latihan selalu, nanti juga akan ingat selalu ya. Kalau tidak pernah digunakan atau tidak pernah latihan, kalian nanti rumusnya akan lupa. Oke? Ya. Nah, ini langsung saja ke contoh yang pertama. Nah, di sini diketahui tangen A sama dengan 2/3 dan cos sinus B sama dengan 0,6. Wah, yang satu pecahan, yang satu desimal. Nah, gimana cara mengerjakannya? Ini berbeda dengan yang contoh sebelum-sebelumnya ya. Tapi ini bisa kita selesaikan. Nah, di sini syaratnya dengan A dan B sudut lancip. Tentukan tan tangen A plus B dan tangen A min B. Oke ya. Ya, nah di sini kita cari untuk cos B dulu ya, karena dia berbeda. Nah, di sini kan cos B nilainya 0,6. Ya, 0,6 ini merupakan pecahan desimal ya. Nah, desimal ya, ini nilai desimal. Nah, ini kita bisa ubah deh bentuk desimal ke dalam bentuk pecahan. Nah, yaitu 0,6 ini bisa kita ubah menjadi 6/10 ya. Karena 6/10 itu nilainya 0,6. Atau 6/10 ini bisa disederhanakan menjadi 3/5. Dari mana? Nah, kita bagi 2 atas dan bawahnya, yaitu 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Nah, dengan B itu sudut lancip. Seperti itu ya caranya ya. Nah, biasa kita bentuk segitiganya dulu. Nah, di sini cos ya, ingat cos. Cos itu rumusnya adalah sisi samping per sisi miring. Berarti sisi sampingnya itu adalah 3, sisi miringnya itu adalah 5. Nah, di sini penulisannya seperti ini ya. Di sini sudutnya B, sisi sampingnya ini 3, sisi miringnya ini. Maka kita mencari sisi depan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi didapatkan sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Itu sama dengan akar dari 25 dikurangi 9. Maka didapat akar dari 16 sama dengan 4. Nah, karena di sini tidak ada syarat kuadran, maka kita anggap nilainya positif ya. Kita anggap ini ada di kuadran 1 saja, bernilai positif ya. Oke. Nah, maka kita bisa mencari nilai dari tan. Nah, ini kan tan ya.
Kalau tan itu kan tidak pakai sin atau cos ya. Jadi dia hanya menggunakan tadi apa, tan juga kan. Iya. Nah jadi di sini diperoleh tan B itu sama dengan, nah ingat rumusnya tan B itu desa ya, itu sisi depan per sisi miring nih, desa sisi depan per sisi miring, yaitu sisi depannya tadi 4, sisi miringnya 5, sisi miring sih astagfirullahaladzim, mohon maaf ya, tan B itu adalah sisi depan per sisi samping. Nah sisi depannya itu adalah 4, yang ini nih sisi sampingnya adalah 3. Oke. Nah, paham ya sampai sini? Nah, kita di sini menentukan nilai dari tan alfa, bukan alfa, tan A plus B dan tan A min B. Nah, karena yang tadi tan yang A-nya itu sudah berbentuk tan ya, jadi tidak perlu diubah dulu ya. Nah, sedangkan yang B-nya tadi bentuknya cos, jadi kita harus mengubah atau mencari nilai dari tan-nya. Yang ini kan sudah nih yang A-nya, jadi tidak perlu dicari lagi. Jika bukan, harus kalian cari ya, caranya seperti yang tadi kita cari tan B. Nah, jadi nilai dari tan A itu adalah 2/3 dan nilai dari tan B adalah 4/3. Maka untuk mencari atau menentukan nilai dari tan A plus B sama dengan, ya, rumusnya adalah tan A plus tan B per 1 min tan A dikalikan dengan tan B. Nah, tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya ya, yaitu 2/3 ditambah 4/3 per 1 dikurangi 2/3 dikalikan 4/3. Nah, ini caranya gimana? Yang atas kita lihat dulu nih. Nah, ini penyebutnya sudah sama, berarti langsung ditambahkan saja pembilangnya. Jika penyebutnya berbeda, kalian harus mengubah penyebutnya menjadi angka yang sama ya, dengan cara boleh dikalikan ya, pokoknya di cara-cara yang diperbolehkan ya, jangan langsung diganti, tapi dengan cara yang mengalihkan salah satu angka atau mengalihkan ini dengan ini ya. Iya, penyebut dengan penyebut boleh. Begitu juga yang bawah. Kalau yang bawah harus diselesaikan yang perkalian terlebih dahulu nih, yaitu 2 min 2/3 dikalikan 4/3. Maka didapatkan, nah ini 6/3 per 1 dikurangi 8/9. 8/9 dari mana? Ini 2 kali 4 8, 3 kali 3 9. Oke. Nah, maka ini yang penyebut yang belah sini ya, 1 dikurangi 8/9, kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi didapatkan 6/3 per 1/9. Dari mana nih 1/9? Itu hasil pengurangan dari 1 dikurang 8/9. Ingat, jika ada bilangan asli dikurangi atau ditambahkan dengan bilangan pecahan, maka bilangan aslinya kita ubah dulu menjadi bentuk bilangan pecahan. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat yang lawan dari bilangan pecahan tersebut ya, penyebut dari bilangan pecahan tersebut. Di sini kan 9 penyebutnya ya, maka berarti di sini dia harus 9 juga nih ya, berarti secara langsung dia sini harus 9. Nah ya, langsung saja dah, ini kita kalikan dengan ini, 1 dikali 9 berapa ya? 9. Jadi 1 ini kita ubah menjadi 9/9. Jika penyebutnya sini 3, berarti 1 kali 3 jadi 3/3 ya, seperti itu ya. Jadi ini 9/9 dikurangi 8/9. 9 dikurangi 8 1 ya. Penyebutnya sudah sama, tidak perlu dikurangi, tinggal ditulis saja. Jadi didapatkan 6/3 per 1/9. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini sudah diajari ya. Jadi di sini 6/3 ini sebagai penyebut, ya. 1/9 ini sebagai pembilang. Jadi pembaginya di sini nih. Nah, ini pembaginya nih. Nah, caranya gimana? Jika kalian menemukan soal seperti ini atau hasil pengerjaan seperti ini, kalian harus mengubah bentuknya menjadi
perkalian. Nah, jadi pembaginya di sini ya, di tengah-tengah. Jadi penyebutnya itu 6/3. Kita tulis lagi 6/3-nya. 6/3. Sedangkan pembilangnya 1/9 kita ubah posisinya. Yang tadinya 1 ada di atas 9, kita taruh di bawah 9. Jadi dikalikan 9/1 seperti ini. Oke? Mantap ya? Iya. Jadi didapatkan hasilnya adalah 18. Dari mana 18? Nah, ini aja nih yang gampangnya. Ini kan bisa dibagi nih. Kalau ke bawah dibagi ya. Berarti ini 9 dibagi 3, hasilnya taruh di angka, sisanya itu taruh di angka yang paling besar, yaitu angka 9 nih. Nah, berarti jadinya 6 dikalikan 3 dibagi 1. 6 kali 3 18, bagi 1 tetap 18. Oke, mantap. Nah, yang kedua kita cari nilai dari tan A dikurang B. Nah, ini sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikalikan tan B. Sama ya seperti yang tadi. Tinggal dimasukkan. Yang berbedanya di sini. Ya, jadi sama dengan 2/3 dikurangi, ini juga beda nih, dikurangi 4/3 per 1 ditambah 2/3 dikali 4/3. Maka didapatkan min 2/3. Nah, karena ini pengurangannya ini angkanya lebih besar nih, 4, sedangkan ini 2 yang positifnya. Jadi min 2/3 per 1 ditambah 8/9. Maka didapatkan min 2/3 per 17/9. Ini sama ya satunya ya, jadi 9/9. Berarti ini 9 ditambah 8, 17. Oke ya, jadi caranya masih sama seperti ini juga, dijadiin perkalian. Maka didapatkan min 2/3 kali 9/17. Ini juga kita coret. Ini sisa 3. Maka hasilnya adalah min 6/17. Seperti itu ya. Paham ya? Oke. Nah, ada lagi ya. Contoh yang kedua. Nah, ini tanpa menggunakan tabel trigonometri dan kalkulator, hitunglah nilai dari tan 15 derajat. Ini sama ya, kita bisa mengubah bentuk sudut 15 derajat ya. Dengan cara apa? Nah, ini lihat. Sudut 15 derajat dapat dinyatakan sebagai selisih dua sudut istimewa. Nah, sudut istimewa yang mana? Yaitu 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi 15 derajat bisa kita tulis menjadi 45 derajat dikurangi 30 derajat. Maka jadi bisa kita tulis tan 15 derajat sama dengan tan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Jadi sama dengan tan 45 derajat dikurangi tan 30 derajat per 1 ditambah tan 45 derajat dikalikan tan 30 derajat. Nah, kalau kayak gini kita kan sudah tahu ya nilai-nilainya ya. Dari tan 45 itu berapa, tan 30 derajat itu berapa ya, yang ada di tabel trigonometri. Nah, karena tidak menggunakan tabel trigonometri, berarti kalian sudah dianggap hafal ya. Oke? Iya, mantap. Jadi didapatkan tan 45 derajat itu 1. Sedangkan tan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3. Oke? Nah, per 1 ditambah tan 45 derajat 1 dikalikan tan 30 derajat 1/3 akar 3. Oke? Ya. Nah, ini bagaimana nih? Di sini ada akar. Ya. Walaupun ada akar, jadi akar di sini bisa kita kalikan dengan 1 yang ada di penyebut sini ya. Jadi ini sama aja akar 3/3. Maka ini kita ubah menjadi bilangan pecahan. Oke? Nah, gini caranya ya. Jadi ini menjadi bilangan pecahan. Ingat, karena penyebutnya 3, berarti angka 1 ini juga penyebutnya harus memiliki nilai 3. Nah, berarti 3 nih. Jadi ini tinggal kalikan 1 kali 3 saja, yaitu 3. Maka 3 dikurangi akar 3.
Karena akar 3-nya dari mana ini? 1 dikali akar 3 tetap akar 3. Oke? Nah, ya. Yang ini 1 dikali 1/3 akar 3 kan hasilnya tetap aja 1/3 akar 3. Nah, maka di yang ini nih. Ini sama aja 1 ditambah 1/3 akar 3 ya. Sama dengan kayak yang di atas. Yang ini nih penyebut kita ubah menjadi memiliki penyebut 3 semua. Jadi di sini 3 plus akar 3/3. Ini sama aja seperti ini ya langkahnya ya. Oke, seperti itu ya. Paham, mantap. Nah, dari sini lihat, dari sini ya. Kenapa bisa jadi seperti ini? Ayo, kenapa? Nah, ya. Jadi sebelumnya jangan dihiraukan yang belah sini dulu nih. Ya. Ini kalian anggap, jangan dilihat dulu dah yang ini nih. Ini jangan dilihat dulu. Kalian belum lihat, anggap aja ya. Bukan salah ya, bukan, tapi jangan dilihat dulu. Nah, jadi kalian fokus di sini dulu nih. 3 min akar 3/3 plus akar 3 ini didapat dari mana? Nah, lihat di sini. Ini kan sama seperti yang tadi tuh di contoh yang pertama ya. Nah, ini pembaginya di sini. Ini bisa kita tulis menjadi ini ya. 3 min akar 3. Ini penyebut nih, ditulis ulang. Tidak ada yang diubah. Per 3 dikalikan 3 plus akar 3/3. Nah, ini yang diubah penyebutnya nih. Ini pembilang maksudnya, ini yang tadi ini pembilang, yang ini penyebut kita ubah. Jadi yang tadinya paling bawah ini 3, jadi di atas kita tulisnya 3/3 plus akar 3. Nah, karena ini sudah sama, ini bisa dicoret. Maka ini bisa ditulis 3 min akar 3 per 3 plus akar 3. Nah, inilah nih, ini 3 min akar 3 per 3 plus akar 3 didapatkan dari ini caranya, oke? Jadi intinya kalau di sini sama, yang ini bisa dicoret nih. Oh, udah sama ya, kalau enggak begini caranya. Oke? Nah, setelah itu 3 min akar 3/3 plus akar 3 ini kita selesaikan dengan cara apa? Menyederhanakan bentuk akar, atau dengan cara perkalian sekawan ya, bukan menyederhanakan akar tapi perkalian sekawan. Ingat lagi materi di semester pertama tentang bentuk akar. Bagaimana caranya perkalian sekawan? Mana penghapus? Ini kita hapus dulu. Nah, jadi perkalian sekawan itu adalah diambil dari penyebut. Nah, penyebut yang mana? Yang belah sini nih, 3 plus akar 3. Jadi bukan ini 3 min akar 3/3 min akar 3 bukan diambil dari pembilang ya, tapi diambil dari penyebut, tandanya berlawanan. Karena di sini tandanya penyebut positif, maka di sini negatif. Inilah yang disebut perkalian sekawan. Sekawan itu sama, pembilang dan penyebut sama. Tapi ini diambil atau diperoleh dari penyebutnya, bukan pembilang, penyebut, dan tandanya berubah. Jadi 3 min akar 3/3 plus akar 3 dikalikan dengan 3 min akar 3/3 min akar 3. Diambil dari sini ya, bukan dari sini. Ingat, oke? Tapi tandanya berubah. Yang tadinya positif jadi negatif, begitu juga sebaliknya. Kalau yang penyebutnya negatif, maka akar sekawannya adalah positif. Nah, ini kalau udah seperti ini gimana cara mengerjakannya? Tinggal dikali silang. Oke? Ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Maka didapatkan 9 dikurang 6 akar 3 plus 3 per 9 dikurang 3. Perkalian silang gini bisa kan?
perkalian pelangi lah ini. Apapun namanya itu yang pas kalian di SMP sudah belajar ya. Oke ya. Maka ini hasilnya, hasil dari perkalian pelangi atau perkalian silang kayak gini ya. Nah, maka hasil dari 9 min 6 akar 3 plus 3 ini berapa? Ini kan nggak bisa ya dikurangi ya, 9 dikurang 6 akar 3 nggak bisa, karena 9 tidak memiliki akar, sedangkan 6 ini memiliki akar. Berarti 9 hanya bisa kita selesaikan dengan plus 3, yaitu didapatkan 12 min 6 akar 3. Nah, yang bawah 9 dikurang 3, yaitu hasilnya 6. Oke, mantap. Nah, ini bisa kita sederhanakan nih. Ini 12 min 6 akar 3 per 6. Wah, berarti ini bisa habis nih. Ini habis, ini habis. 6 dibagi 12 sisa 2. Min 6 akar 3 dibagi 6 sisa 1. Berarti nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah 2 min akar 3. Oke, mantap. Oke. Ada lagi? Soalnya tidak ada ya. Nah, ini materi terakhir hari ini, bukan materi nih. Di sini adalah asah kemampuan ya. Nah, biar kalian melotok atau mengingat materi yang setelah dipelajari atau rumus-rumusnya ya, biar lebih paham, lebih menguasai. Nah, silakan kalian selesaikan 5 buah soal asah kemampuan ini. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat, dan juga semoga kalian mudah mengerti maksud dan tujuan dari penjelasan materi ini ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.